Teman-teman sekalian, terima kasih sudah datang pada kesempatan hari ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, hari ini kita akan membahas sikap toleran mewujudkan kedamaian. Sebelum itu, untuk memulai pembelajaran supaya kita dapat menyerap ilmu itu dan semoga ilmunya dapat bermanfaat, mari kita memulai kegiatan proses belajar mengajar ini dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa mulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Ibu absen dulu ya. Tantri Okarina, Tiara Monika, Feli Yulia, Yepa Puspita, Winta Jessica, Yuli Salsabila, Yofi Oktaviana. Ada yang belum Ibu sebut? Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Masih ada ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa nih? Dermawan dan makir. Nah, ada yang bisa menjelaskan sedikit sebelum kita masuk ke materi tentang sifat toleran itu? Yang berani menyimpulkan nanti Ibu kasih poin nilai tambahan. Minta, Bu. Oke, kepada Minta Ibu persilakan. Ya, Bu. Kemarin kita membahas tentang dermawan dan menghindari kikir. Nah, dermawan itu adalah seseorang membagikan hartanya sebagian hartanya kepada orang lain, seperti infak, sedekah atau sumbangan, seperti sumbangan ke masjid, itu disebut dengan dermawan. Nah, yang selanjutnya yaitu menghindari kikir. Biasa disebut dengan pelit atau tamak yang tidak mau membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Itu disebut kikir. Itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah dijelaskan. Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang dermawan dan sifat kikir. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang toleran yang mewujudkan kedamaian. Pertama, toleran yang mewujudkan kedamaian. Nah, ini artinya bahwa sikap toleran itu bisa membawa kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleran itu adalah sikap tidak memilih-milih atau stuck di prinsip kita saja, tapi kita harus menghargai baik itu prinsip atau pendapat atau keyakinan dari orang lain selain kita. Kan biasanya kita banyak perbedaan dari satu sama yang lainnya. Nah, jadi toleran ini yang akan membawa kita pada kedamaian. Nah, di mana kedamaian ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah, jadi kali ini surah yang menjelaskan tentang kedamaian ini adalah surah Al-Kafirun. Nah, jadi di surah Al-Kafirun itu berisi katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku, bahwa itu menunjukkan ketoleran. Latar belakang yang menjelaskan tentang surah Al-Kafirun ini adalah waktu itu sempat ajakan kaum musyrikin yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai dengan penyiksaan dan intimidasi, mengalami kegagalan. Kemudian akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi. Nah, komprominya tadi itu yang untukmu agamamu dan untukmu agamaku, untukku agamaku. Maaf. Nah, jadi mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka. Seperti 1 tahun mereka menyembah keyakinan Nabi Muhammad, kemudian 1 tahun lagi untuk menyembah kaum musyrikin tadi. Namun Rasulullah menjawab dan menolak dengan ucapan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itulah keluarnya atau turunnya surat Al-Kafirun ini. Nah, mengenai belajar hadis tentang toleransi ini, Rasulullah SAW meninggalkan
mendekatkan jiwa kita kepada beliau yang keberadaannya mampu memperkuat wawasan keislaman yang kita pelajari dari Al-Quran ini. Nah, tidak hanya sebatas tentang keyakinan, kita harus mentoleransi segala hal, kecuali memang yang benar-benar sensitif untuk tidak bisa ditoleransi. Seperti misalkan keyakinan kita dijelek-jelek, kan ini kan sedang viral tuh, Al-Quran dibakar atau yang lainnya, itu tidak bisa kita toleransi karena perspektifnya sudah beda. Oke, lanjut. Nah, toleransi ini yang mewujudkan kedamaian ini adalah yang tadi, ada yang bisa kita toleransi baik dalam bentuk keyakinan ataupun prinsip-prinsip lainnya, namun tidak diperbenarkan bahwa toleransi yang menjelekkan prinsip kita tadi, karena itu bukan sifat toleransi. Nah, ada hadis yang menjelaskan tentang toleransi ini adalah dari Ibnu Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Sa'id bin Mansur, Ad-Darimi, Bukhari dalam Al-Adab, Al-Mufrad, dan Ibnu Huzaimah. Nah, itu adalah hadis yang menjelaskan tentang yang ini tadi, yang itu tetangga yang paling baik. Nah, jadi mereka tuh saling bertoleransi dalam kehidupan bertetanggaan. Nah, kemudian balik ke toleransi ini tadi. Toleransi itu adalah sifat atau sikap yang suka menenggangkan atau menghargai, membiarkan, membolehkan yang tadi. Boleh tidak sama dengan kita keyakinannya atau membiarkan, namun dalam konteks yang saling menghargai. Nah, jangan sampai di luar konteks itu. Nah, yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri tadi. Dengan kata lain, toleran itu memberikan kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginannya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, kayaknya udah ngantuk semua. Kita main dulu. Ada yang mau main nggak? Atau mau lanjut aja? Main, Bu. Oke, kalau mau main kita berdiri semuanya. Oke, kali ini kita akan bermain kefokusan. Nah, jadi ketika ibu bilang cacing, maka tangannya membesar atau panjang. Nah, ketika ibu bilang ular, maka pendek. Kemudian kalau ibu bilang gajah, berarti kecil. Kemudian kalau ibu bilang semut, itu adalah besar. Oke? Yang salah nanti kita kasih hukuman. Oke? Mulai? Ibu acak ya. Jangan ikutin gerakan ibu, karena ini hanya untuk melatih kefokusan kalian. Iya.
mulai melalui media sosial yang berkaitan dengan toleransi dan fanatisme. Kemudian ketika sudah menemukan peristiwanya tadi, maka kalian harus mengkritik apa solusi yang bisa kita berikan. Nah, ini nanti Bu tulis di formatnya seperti apa. Jadi ini tentang toleransi nih. Toleransi. Kemudian contoh kasusnya. Terus solusi atau kritik. Nah, terus kan ada fanatisme juga nih. Fanatisme. Nah, ini sama. Contoh kasusnya apa, kemudian kalian beri solusi atau kritik. Satu kelompok satu aja ya. Kelompok satu membahas tentang toleransi, kemudian yang kelompok dua tadi tentang fanatisme. Kalian cari, boleh buka HP-nya tentang peristiwa atau kasus yang pernah terjadi baik dari toleransi dan fanatisme. Ibu kasih waktu 10 menit. Dan kemudian kalian menceritakan maju semua per kelompok. Harus berkontribusi ya, jangan ada yang nganggur dalam kelompoknya. Oke? Dimulai dari sekarang, 10 menit ya. Oke, udah semua? Udah 10 menit berlalu. Kelompok siapa dulu nih? Kelompok toleransi atau oke. Silakan maju bertiga, maju semuanya. Contoh kasusnya apa? Terus berikan solusi atau kritik. Boleh kritik aja kalau nggak ada solusi. Oke, silakan. Masuk toleransi di sini yaitu seperti menjauh tetangga, orang terdekat atau saudara yang sedang sakit. Nah, solusinya itu hiburlah dia dengan segembira mungkin agar yang dihibur atau yang sakit akan terhibur. Kemudian kritikannya oleh Pak. Sebaiknya menjenguk orang yang sakit dapat mempererat tali silaturahmi. Oke. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau orang yang sakit, mungkin dalam konteks seperti beda agama mungkin. Beda agama terus ada yang tetangganya sakit tapi tetap kita jenguk. Oke, bagus. Oke, selanjutnya tentang fanatisme. Maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami ingin menjelaskan tentang fanatisme. Contoh kasusnya dan solusinya yang akan dijelaskan oleh saudara Tiara. Kepada saudara Tiara dipersilakan. Di sini kami fanatisme yaitu kekerasan seksual. Ini terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekerasan atau kekerasan untuk memaksakan keyakinan seksual merupakan mereka pada orang lain. Terus solusi Contoh dari perilaku kasus ini yaitu contohnya seperti kasus Dina. Jadi kasus Dina ini yaitu yang terlibat bahwasanya ada seseorang yang mereka itu memiliki kelompok atau beberapa komunitas, kemudian memaksa secara langsung kepada saudari Dina ini terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kemudian ada pun solusinya atau kritikannya, yaitu yang pertama solusi. Solusi di sini dikaitkan tentang bahwasanya kita sebagai seorang individu selayaknya tidak kurang ajar terhadap orang lain. Nah, dari film ini juga itu kita dapat mengkritik bahwasanya
seseorang atau sekelompok orang ini itu haruslah memiliki ego yang diturunkan atau tingkat emosional yang rendah atau stabil di dalam ia menyelesaikan permasalahannya, bukan dengan dendam dan lain sebagainya. Oke, kritik untuk kasus ini apa? Tidak boleh terlalu sudah ya? Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan sudah untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tibalah di akhir penghujung pembelajaran kita. Semoga apa yang kita bahas mengenai toleransi, kemudian ayat yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan tentang toleransi ini dapat melekat dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari agar tidak adanya untuk sikap toleransi yang kurang dan terjadinya fanatisme. Mungkin itu saja pengajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan silakan kalian hafalkan surah Al-Kafirun. Tidak usah beserta artinya, suratnya aja, oke? Mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menutur kata, mungkin baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Ibu akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.